Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvina Haryati. Saya mahasiswa S2 Teknologi Informasi Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya. Saya akan presentasikan proyek akhir dari mata kuliah Multimedia Data Processing, di mana saya mengambil judul proyek akhirnya Sistem Deteksi Citra Aksara Jawa berdasarkan analisis kemiripan piksel atau Pixel Difference Analysis. Sistem deteksi citra sendiri sering disebut object detection, di mana seringkali teknologi komputer saat ini itu sudah menggunakan AI atau kecerdasan buatan dalam pemrosesan gambar digital untuk mengidentifikasi dan juga menentukan lokasi objek. Jadi lebih spesifiknya kita yang biasa mendeteksi, contohnya deteksi wajah, deteksi sidik jari itu yang biasa kita gunakan dalam fingerprint seperti itu termasuk dari pengolahan citra digital di sini. Gitu. Next, dalam hal ini saya meneliti bahwasanya untuk mendeteksi membuat sistem untuk mendeteksi aksara Jawa, tulisan aksara Jawa. Bapak Ibu ada yang sudah tahu kan ya, ngono aksara Jawa itu di sini aksara Jawa itu lebih terkenal pola tulis dari di Pulau Jawa, itu berkembangnya di Pulau Jawa. Aksara ini merupakan turunan dari aksara Brahmi India dan memiliki kemiripan sejarah dengan aksara Bali. Adapun visualnya, Bapak Ibu bisa melihat di sini bahwasanya ada tulisan bahasa bacaan Latinnya itu Hana Coroko Doto Sawolo Podo Joyonya Mogo Botongo. Nah, ya, ada aksara Jawanya, visualnya, tulisannya seperti demikian. Saya perjelas di slide yang ini. Hana Caraka Data Sawala. Tapi biasanya kalau yang bahasa Jawa biasanya pakai Hono Coroko gitu ya, cara membacanya seperti itu. Nah, ada keterangan dari bentuk penulisannya di sini. Ho itu memiliki dua bukit yang di lengkungan utama, seperti awalnya yang kayak huruf N seperti ini. Ini ya, ini huruf Ho. Ya, itu. Ya, semuanya memang punya ciri khas masing-masing seperti itu. Tapi di sini saya menganalisis mengenai kemiripan piksel. Jadi tidak menggunakan CNN atau jaringan saraf tiruan di situ, karena kita memberikan pembelajaran itu dari yang dasar terlebih dahulu. Jadi sistemnya itu lebih sederhana, lebih dasar, dan juga sistem komputasinya juga lebih ringan. Jadi di sini kemiripan piksel tersebut itu diperlukan pendekatan alternatif yang lebih sederhana tanpa melibatkan arsitektur dari deep learning seperti itu. Penelitian ini itu lebih fokus pada metode pixel difference analysis. Jadi analisis perbedaan pikselnya saja untuk mencocokkan pola input dengan database yang referensi dari database referensi. Jadi bayangannya di sini maksudnya itu adalah seperti matching data gitu loh Bapak Ibu ya. Nah, alur prosesnya yang dari sistem kami itu adalah pertama preprocessing, yang kedua pembentukan model, dan yang ketiga adalah proses matching data gitu. Nah, untuk proses preprocessing sendiri itu kita melakukan 3 tahapan juga. 3 tahapan tersebut yakni
Yang pertama adalah grayscale, terus yang kedua adalah thresholding, ya, yang ketiga adalah resize gitu. Jadi grayscale ini untuk merubah data menjadi data yang RGB. Saat itu kan memang kita memotretkan data tesnya itu jadi RGB, ya, dari gambar yang RGB menjadi warna yang warna kelabu, grayscale, abu-abu, seperti itu. Terus untuk yang thresholding itu binarisasi Bapak Ibu. Jadi citra yang diubah tadi, kelabu, masih berubah kelabu tadi, itu benar-benar menjadi hitam mutlak, di mana binarisasi ini hanya ada angka 0 dan juga 1. Jadi yang hitam mutlak itu benar-benar angka 0 di situ. Terus dan putih mutlak. Putih itu nanti yang berupa tulisannya itu yang jadi jadi berwarna putih di situ. Nanti di situ nilainya bernilai angka 0 sampai bernilai angka selain 0 gitu. Nah, ini bertujuan untuk yang thresholding ini bertujuan untuk bahwasanya memisahkan yang mana yang benar-benar tulisannya dan juga mana yang dasarnya, seperti itu. Terus untuk yang resizing, alur yang ketiga, resize, itu citra inputannya ini dipaksa untuk ukurannya menjadi 64 kali 64 pixel. Jadi agar sesuai dengan ukuran citra-citra sesuai di referensi di database, seperti itu. Nah, oke, kita lanjut untuk prosesnya saja ya. PIP install PYQT5, untuk menginstal terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita percepat lagi. Oke, selanjutnya adalah kita menjalankan Python-nya dulu untuk data trainingnya dulu, agar kita memiliki bentuk pola. Sebenarnya saya sudah ada, tapi nggak apa-apa. Nih, nah, untuk polanya sudah ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut untuk pemanggilan aplikasi UI-nya Python. Deteksi tulisan aksara Jawa-nya. Baik. Nah, seperti ini tampilan dari aplikasi sistem deteksi aksara Jawa menggunakan pixel analysis reference, ya. Baik, pilihan gambar ini dipilih. Ada beberapa menu di sini. Ada satu menu saja sih. Ada dua menu sama buka laporan HTML di sini. Pilih gambar analisa. Nah, ini untuk memilihnya kita coba di tes huruf G, go, ya. Kita coba apakah yang terjadi di sini. Oke. Nah, ternyata dari yang sebenarnya gambar aslinya huruf Go itu kita terprediksi di sistem kami itu prediksinya aksara Ho, seperti itu. Nah, ini termasuk error ya, error karena tidak sesuai ini. Coba untuk gambar yang lain, untuk tes ra, huruf ra, apakah benar? Nah, ternyata benar. Ini huruf teks ya, aksara ra. Di sini dari 20 nama itu yang memiliki tingkat error yang paling rendah itu adalah di ra.
itu memang sudah terprediksi nih ya, sudah memprediksi bahwasanya huruf ra itu dari gambar tersebut itu sudah ya diprediksi bahwasanya ini adalah aksara ra. Kita coba buka laporan HTML-nya. Baik. Nah, di sini ada laporan HTML, itu berisi tentang laporan analisis citra digitalnya. Jadi tadi saya mengklikkan untuk gambar ra di sini, maka terdeteksi di laporan itu adalah prosesnya deteksi huruf ra dari gambar deteksi huruf ra sendiri ya. Sistem deteksi aksara Jawa yang pertama adalah tahapan pre-processingnya, pra pemrosesannya. Berikut adalah tahapan di mana yang pertama ini gambar asli original dan juga ada gambar grayscale, dan setelah itu ada ketiga gambar dari binarisasinya dan juga resize seperti itu. Penjelasan dari gambar tersebut adalah gambar diubah menjadi hitam putih thresholding untuk memisahkan tulisan dari background kertas. Kemudian ukuran disamakan menjadi 64 kali 64 pixel agar matriks bisa dihitung seperti itu. Nah, selanjutnya proses matching atau pencocokan gambarnya, di mana sistem ini membandingkan matriks pixel dari gambar input dengan database pola. Jadi gambar yang pertama itu kan dipola terlebih dahulu tadi untuk kita membuat pola gambarnya dengan Python train tadi ya, train di Python seperti itu menggunakan metode pengurangan pixel subtraction seperti itu. Nah, ini gambar data tesnya, data yang akan diprediksi di sini. Nah, ini pola gambarnya demikian ya. Dalam hitungan komputasi didapati bahwasanya huruf aksara ra itu memiliki tingkat error 7,06 dan ini adalah nilai yang paling rendah dari 20 nama tadi gitu. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu.